wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristianingrum dari kelas 11 IPA 5 ingin mempresentasikan jurnal penelitian imunisasi dengan judul Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Promosi Kesehatan tentang Imunisasi Dasar oleh M. Samuel Simanjuntak dan Indah Nurnisa. Cakupan imunisasi di Indonesia terus meningkat hingga tahun 2016 mencapai 79%. Cakupan imunisasi mencapai 85% dari bayi di seluruh dunia yang telah mendapatkan imunisasi, dan masih terdapat 19,9% bayi yang imunisasinya belum lengkap tetapi tetap berisiko terkena penyakit. Saat ini di Indonesia masih banyak bayi yang belum mendapatkan imunisasi, bahkan sedari lahir belum mendapatkan imunisasi. Hal ini menyebabkan anak mudah tertular penyakit karena tidak adanya kekebalan terhadap penyakit tersebut. Menurut Mahayu tahun 2014, imunisasi adalah salah satu jenis usaha memberikan kekebalan kepada anak dengan cara memberikan vaksin ke dalam tubuh untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Pada tahun 1981 mulai dilakukan imunisasi polio. Pada tahun 1982 mulai dilakukan imunisasi campak, dan pada tahun 1997 mulai dilakukan imunisasi hepatitis. Imunisasi secara nyata telah menyelamatkan jutaan jiwa dan secara luas diakui sebagai salah satu intervensi kesehatan yang paling berhasil dan efektif atau hemat biaya di dunia. Data dari Direktorat Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sekitar tahun 2014 sampai 2016 terhitung sekitar 1,7 juta anak belum mendapatkan imunisasi atau status imunisasinya belum lengkap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan usaha-usaha yang dilakukan Dinas Kesehatan masih banyak mengalami kendala. Di antaranya adalah pengetahuan ibu, kesibukan orang tua, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta budaya menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan ibu untuk memberikan imunisasi kepada anaknya. Orang tua merasa khawatir mengenai efek samping yang ditimbulkan setelah imunisasi sebab orang tua takut anaknya sakit. Hasil survei awal yang dilakukan penulis mewawancarai 4 orang ibu yang memiliki batita di usia di bawah 3 tahun. Ternyata satu orang ibu mengerti pentingnya imunisasi dasar bagi anak dan mengetahui jadwal pemberian imunisasi dasar. Satu orang ibu mengerti pentingnya imunisasi dasar tetapi tidak mengetahui jadwal pemberian imunisasi dasar, dan 2 orang ibu tidak mengerti pentingnya imunisasi dasar bagi anak dan tidak mengetahui jadwal pemberian imunisasi dasar. McIntosh, Eden, Luthi, dan Souchton pada tahun 2017 menekankan bahwa perawat berperan besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya ibu-ibu dengan batita dalam pemberian imunisasi dasar. Selanjutnya ada metode yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan pemberian promosi kesehatan kepada 60 ibu yang memiliki batita. Lokasi pengabdian masyarakat ini dilakukan di RW 6 Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 2 Januari 2019. Target populasi dalam pengabdian masyarakat ini adalah ibu yang merupakan salah satu bagian dari kabupaten yang memiliki capaian imunisasi terendah, yaitu 82,3%. Materi promosi kesehatan diberikan dengan diadopsi dari informasi
informasi akan imunisasi dasar dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang mencakup penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian imunisasi dasar, yaitu tetanus, pertusis, tuberkulosis, batuk rejan, polio, dan campak dan hepatitis. Terus ada jenis vaksin dan jadwal pemberian imunisasi dasar. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik usia ibu dan latar pendidikan. Tabel 1 menunjukkan bahwa kelompok usia 16-20 tahun berjumlah 14 orang dengan persentase 23,3%. Kemudian kelompok usia 21-25 berjumlah 23 orang dengan persentase 38,3%. Kemudian kelompok usia 26-30 berjumlah 11 orang dengan persentase 18,3%. Kemudian kelompok usia 31-35 berjumlah 4 orang dengan persentase 6,7%. Dan kemudian kelompok usia 36-40 berjumlah 7 orang dengan persentase 11,7%. Dan kelompok usia 41-45 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 1,7%. Kemudian tabel 2 menunjukkan pendidikan terakhir responden dengan jumlah dan capaian tertinggi yaitu sekolah menengah atas dengan jumlah 32 orang dengan persentase 53,3%. Kemudian sekolah menengah pertama dan setara berjumlah 11 orang dengan persentase 26,7%. Kemudian sekolah dasar dan setara berjumlah 11 orang dengan persentase 18,3%. dan sedangkan pendidikan responden terakhir sarjana berjumlah 1 orang dengan persentase 1,7%. Kemudian ada karakteristik pekerjaan ibu dan suami. Tabel 3 menunjukkan bahwa pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga yaitu berjumlah 53 orang dengan persentase 88,3%. Kemudian wira swasta berjumlah 6 orang dengan persentase 10%. Dan bertani berjumlah 1 orang dengan persentase 1,7%. Tabel yang sama menunjukkan pekerjaan suami. Yang paling banyak adalah wira swasta dengan jumlah 45 orang dengan persentase 75%. Kemudian bertani dengan jumlah 11 orang dengan persentase 18,3%. Beternak dan buruh berjumlah 2 orang dengan persentase 3,3%. Kemudian ada karakteristik jumlah anak dalam keluarga. Nah, jumlah tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah anak dalam keluarga ibu-ibu promosi kesehatan yang paling tinggi yaitu 1 orang anak berjumlah 28 orang dengan persentase 46,7%. Kemudian 2 orang anak berjumlah 17 orang dengan persentase 28,3%. 3 orang anak berjumlah 11 orang dengan persentase 18,3%. Dan 4 orang anak berjumlah 4 orang dengan persentase 6,7%.
Kemudian ada karakteristik jenis pemberian imunisasi dasar dan tempat pemberian imunisasi. Tabel 5 menunjukkan bahwa pemberian imunisasi dasar dengan capaian tertinggi yaitu BCG, imunisasi BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis dengan jumlah 25 orang dengan persentase 41,7%. Kemudian imunisasi DPT, BCG, polio, dan hepatitis dengan jumlah 9 orang dengan persentase 15%. Kemudian imunisasi BCG, DPT, polio, campak dengan jumlah 9 orang dengan persentase 15%. Kemudian ada imunisasi campak dengan jumlah 11 orang dengan persentase 18,3%. Kemudian ada imunisasi BCG dan polio dengan jumlah 4 orang dengan persentase 18,3, 4 orang dengan persentase 6,7%. Kemudian imunisasi campak dengan jumlah 4 orang dengan persentase 6,7%, dan imunisasi polio dengan jumlah 7 orang dengan persentase 11,7%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden belum mengimunisasikan anaknya secara lengkap, yaitu 58,3%. Kemudian tabel yang sama menunjukkan tempat pemberian imunisasi dasar. Di bidan terdapat 29 orang dengan persentase 48,3%. Kemudian posyandu dengan jumlah 23 orang dengan persentase 38,3%, dan di puskesmas dengan jumlah 8 orang dengan persentase 13,3%. Kemudian ada gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang imunisasi dasar. Tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat rata pengetahuan sebelum promosi kesehatan yaitu 62,16%, yang termasuk dalam kategori pengetahuan kurang. Kemudian tingkat rata pengetahuan setelah pemberian promosi kesehatan adalah 92,26%, yang termasuk dalam kategori baik, pengetahuan baik. Alasan yang melatar belakangi banyaknya bayi yang belum mendapatkan imunisasi adalah karena alasan informasi, motivasi, dan situasi. Alasan ini berupa kurangnya pengetahuan ibu terhadap kelengkapan, kebutuhan, dan jadwal pemberian imunisasi, terus ketakutan akan imunisasi, serta adanya hal persepsi yang salah yang beredar di masyarakat imunisasi. Oleh karena itu dibutuhkan promosi kesehatan untuk memberikan imunisasi kepada anak, sebab imunisasi penting bagi anak. Kemudian program imunisasi bertujuan untuk mengurangi angka kematian dan kesakitan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian imunisasi, contohnya tetanus, tuberkulosis, batuk rejan, pertusis, polio, campak, dan hepatitis. Selanjutnya ada kesimpulan. Kegiatan masyarakat melakukan promosi kesehatan menunjukkan secara signifikan efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu tentang imunisasi dasar. Promosi kesehatan merupakan esensi dari peran perawat yang secara nyata memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan batita dengan pemberian imunisasi dasar.